Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa busyra lil mu'minin wa syafi'an lil mudhimin sayyidina wa habibina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sebelumnya memberitahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya ada undangan acara tasmiyah dan akikah dari Bapak Haji Suryani atau Haji Utuh atau dari Bapak Haji Ridaan. Acara tasmiyahan daripada tasmiyah akikah cucu Sidin yang diselenggarakan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Mei pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Komplek HM Haji Muhammad Yusuf, Pondok Metro Indah Jalur 1 RT 39 Kayu Tangi, di rumah Haji Utuh ya kita lah. Menurut Haji Utuh kan tahu ya lah. Nih jalur sini, jalur pertama ini nah terus ya ada betenda. Nah iya tak bepang betenda. Nah, jadi diundang seberataan binian lakian acara tasmiyah hakikah dari cucunya Haji Ridaan atau Haji Utuh. Nah, di rumah kediaman Bapak Haji Utuh di ini jalur 1 sini nah betarus sampai ke metro tuh. Tahu aja pian? Ya sebut itu aja saja bacaraan. Nah, kalau masuk dari Pondok Metro tuh belok kanan jalur pertama. Nah, ujungan itu. Hari inilah hari Sabtu jam 9. Kalau hendak upat maulidnya ya jam 8-an kurang tuh mungkin. Kalau jam 9 ini sudah makanan aja lagi ya Allah, ada apa-apa. Sampai dengan selesai dari jam 9. Terima kasih. Nah, ini undangan dari Sidin lah dan Kawah hadir beratan. Kemudian kita lanjutkan membaca kitab fikihnya. Untuk yang kertasnya warna putih sampai halaman 100. Yang kitabnya warna kuning kertasnya itu halaman 71. Yang warna kuning halaman 71, yang putih halaman 100. Pokoknya yang di paragraf nah, di alinea baru. Dari jawaban bacaannya wa alihi ya berbaris ya. Wa alihi berkurung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharaini. Amin. Kemudian sambungannya wa alihi ay ali Muhammadin. Wa ma ba'dahu ay min alfazit tasyahhudi yakni annama ada al-alfazul khamsah, boleh, atau annama adal alfazil khamsi, yaitunya minas sunani. Jadi wa alihi ay ali Muhammadin wa ma ba'dahu ay min alfazit tasyahhudi yakni annama adal alfazul khamsa minas sunani wa huwa seterusnya. Nah kemudian wa alihi dan lafaz karena ada pian bacakan semalam tuh kan lafaz tasyahud itu sini 5 susunan kalimatnya sampai terakhir tuh yang kalimat tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad iyalah. Kalau yang terakhir semalam nah lalu sih imbat ada kalau sambungannya di bacaan tasyahud akhir tuh kita nah pas sambungannya jar jadi kita wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Iyalah. Sampai seterusnya tuh innaka Hamidum Majid sampai lagi kena doa.
Nah, jisrin itu. Wa alihi dan lapas alihi ay ali Muhammadin, salawat kepada keluarga Nabi kita Muhammad, wa ma ba'dahu dan ay min alfazi tasyahudi dan lafaz-lafaz setelahnya, setelah yang wa ala ali sayyidina Muhammad itu nah sidin. Ya setelah jadi wa alihi wa ma ba'dahu dan lafaz-lafaz setelahnya, setelah dari lafaz-lafaz tasyahud itu nah, mulai dari wa ala alihi sampai terus innaka Hamidum Majid, sampai terus lagi misalnya ada doa. Nah, itu sih yakni di sini. Maksudnya annama adal alfazul khamsa, bahwasanya lafaz-lafaz yang selain dari lafaz-lafaz yang 5 semalam, yang susunan kalimat yang 5 semalam dari bacaan tasyahud, yang at-tahiyyatu lillah, satu. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Yang paling minimal adalah yang di sini semalam. 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 4. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 5. Nah, karena ada lapasnya lagi bacaan yang kita baca imban itu. Nah, itu jasidin minas sunani. Itu termasuk dari bacaan sunat. Jadi mulai dari wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunat. Cuman karena bedanya wa ala ali sayyidina Muhammad yang di dalam tasyahud akhir itu masuk sunat ab'ad. Nah, karena yang kama shallaita ala sayyidina Ibrahim itu sampai seterusnya sunat hayat. Nah, tapi ya sunat. Kalau yang wajibnya kan tikas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu di sini tuh sunat di sini yang imbal lapas yang 5 tuh bacaannya sunat aja lagi di sini. Wahwa yaitu, nah ini lapas-lapasnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya kalau Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Di sini kita tambahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tiga situ tuh yang wajib tuh siden. Ada tiga situ wajib. Nah, imbahnya tuh siden sunat. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, maunya dikasih itu sidin itu termasuk bacaan-bacaan sunnah. Nah, jadi paling minimal benar kita membaca sampai sini, Bang. Ya kalau karena pulang sunat, pulang membaca doa setelah ini. Nah, doanya terserah aja. Yang penting berbahasa Arab dalam bujur lapasnya. Yalah. Tapi yang afdal lagi doanya yang langsung diajarkan oleh Nabi kita. Ya kayaknya doanya Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, itu langsung Nabi yang mengajarkan. Maka itu afdal dibaca. Atau kena Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihin dajjal. Itu sunat tuh afdal mana tuh karena itu diajarkan oleh Nabi. Yalah disuruh lagi. Yalah. Nah, bahkan ada sebagian mengatakan wajib nih tuh doanya. Karena Nabi jangan kadang baca doa ini tuh di sini. Yalah ketika di tasyahud akhir Allahumma inni a'udzubika, minta perlindungan dari 4 ya Nabi. Di tasyahud akhir Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur, wa min adzabin nar, dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah
Dajjal. Nah, itu minta aja Nabi. Nah, ya ulama jangan tertinggal nih tuh ajar, ya kah? Nah itu sunat juga gitu, sunat juga gitu. Yalah, tikas mulai wa'ala itu nah sudah sunat sampai seterusnya. Dan kalau bisa tambahin doa pulang. Doanya terserah. Cuman yang abdul benar doa yang langsung dari Nabi. Yalah. Mendoa selamat pengjar kan apa juga. Rabbana atina aja boleh juga. Yalah. Bahkan imamnya panjang aja aku ada apa lagi jar. Rabbana atina asal bujur aja. Rabbil firli kah. Yang penting doa dan berbahasa Arab. Itu jangan bahasa Indonesia. Ya Allah, jar ulun hendak kada kawa batal sembayangnya. Nah, jadi itu jisirinlah. Jadi mulai dari wa ala ali sayyidina Muhammad sampai seterusnya itu sunnat. Adapun yang sebelumnya semalam yang 5 susunan kalimat termasuk rukun. Nah, kemudian sedikit kita maknakanlah dari kalimat-kalimat tasyahud akhir yang biasa kita baca ini. Yang pertama at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu, nyatakan semalam bacaannya at-tahiyyatu, jangan at-tahiyyatul. Ada sah karena sembahyangnya, karena salah. Karena dalam bacaan rukun itu wajib memelihara hurufnya, memelihara barisnya, ya Allah. Lawan memelihara tasdidnya. Amun dibaca at-tahiyatul pertama haknya jadi sukun, padahal bacanya iya-nya kada bertasdid lagi. Orang at-tahiyatul. Mau dibaca at-tahiyatul hilang tasdidnya, kada sah tasyahudnya. Bila tasyahudnya kada sah berarti ada yang kurang dari rukun sembahyang. Bilanya ada yang kada tegawi dari rukun sembahyang, berarti sembahyangnya kada sah. Iyalah. Nah, maka penting belajar. At-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyatu, segala penghormatan, segala pengagungan. Jadi tahiyyat itu sesuatu yang dibesarkan, yang dihormati, yang dimuliakan. Nah, ini karena dari masing-masing lapas itu kembalinya tuh ke lillah. Jadi at-tahiyyatu lillah. Segala penghormatan, segala pengagungan mustahiqatun lillah. Yang berhak hanya milik Allah. Di segala penghormatan itu berhak milik Allah aja. Yalah, yang lain bang ada itu aja rekayasa aja seandainya kita dihormati atau misalnya ada raja-raja dihormati itu rekayasa saja. Yang sehakikatnya yang berhak untuk mendapatkan pengagungan hanya Allah. Makanya kan kenapa bacanya tahiyat di situ? At-tahiyatnya kan dulu itu kan para raja-raja ataupun sultan-sultan itu atau raja-raja itu banyaknya mendapatkan pengagungan atau penghormatan dan caranya masing-masing. Lah ada yang itu dimuliakan dengan cara bertunduk, ada yang dengan salam, ada yang dengan ada yang bersujud gitulah. Kan dimuliakannya rajanya, ada yang bertunduk pakai tangan kayak ini, ada yang hormat. Nah, itu sebenarnya hanya rekayasanya. Ada yang berhaknya mendapatkan penghormatan yang berhak hanya Allah. Makanya kita sambat di dalam tahiyat at-tahiyyatu lillah, hanya milik Allah. Segala pengagungan penghormatan hanya milik Allah. Itu maknanya. Nah, jadi yang lain-lainnya tuh apa bahasanya? Rekayasa jangan bahasa kita ya Allah. Seandainya pian dihormati, yang berhak dimuliakan hanya Allah juga. Yalah, ya Allah kita nih makhluk Allah beratan. Ya Allah, berarti yang berhak mendapatkan penghormatan, pengagungan hanya Allah yang menciptakan kita. Al-mubarakat, al-mubana, ini kita bertambah. Ini sunat pertama nih, al-mubarakat, al-mubarakatus bersambung. Al-mubarakat maknanya an-namiyah, sesuatu yang tumbuh berkembang. Yalah,
jadi apa aja sesuatu yang berkembang, yang tumbuh, yang bertambah-tambah lillah, hanya karena Allah. Allah juga yang memberinya. Makanya kita ya kalau asalnya kada berduit lalu berduit, siapa aja yang memberi? Allah. Makanya kita sambat al-mubarakatu lillah. Katakan sesuatu yang berkembang, yang tumbuh. Ya kita asalnya dari halus begonol. Betul ha? Yalah Allah berataan tuh yang menjadikan. Lah asalnya kada berduit jadi berduit. Asalnya kada sigar jadi sigar. Pokoknya sesuatu yang bertambah-tambah. Yang apa? An mubarakah itu kan diambil dari kalimat barokah. Barokah itu kan bertambah kebaikan. Ya Allah. Nah, jadi sesuatu yang bertambah kebaikannya lillah aja kita. Ya hanya kita ya kalau lah baduit misalnya bertambah, duit bertambah, sehat ingat akan lillah. Makanya di dalam tasyahud kita ikrarkan al mubarakatu kita lillah milik Allah. Ini Allah beratan yang memberi. Nah, yalah, Allah beratan al mubarakat. Kemudian bersambung lagi as-salawatu. As-salawatu itu as-salawatul khams. Salat yang 5. Sebagian ulama mengatakan as-salawat itu kullu salatin. Setiap salat yang kita kerjakan lillah. Karena Allah berataan. Nah, artikan Allah yang menolongi. Dan kita sandarkan sembahyang kita itu karena Allah berataan. Kada ada karena yang lain. Jadi dari Allah kepada Allah karena Allah, ya kah? Nah, makanya kita sambat as-salawatu lillah karena Allah. Jadi kita kada ada karena yang lain. Ya Allah yang menyuruh. Nah, Allah juga yang menolongi. Belum tidak sebenarnya makanya nikmat besar kita kalau beribadah, rahmat Allah yang besar. Ini katakan kan salawatu, salatku ya kita lillah berataan. Kemudian at-thayyibat lillah. Nah, jadi semuanya itulah lillah. Nah, gitu tuh. At-thayyibat maknanya al-a'malus sholihah. Semua amal-amal soleh lillah, milik Allah karena Allah. Milik Allah karena Allah. Jadi seberatan kita melakukan amal soleh, kita ikrarkan dalam tasyahud berataan karena Allah, kada ada karena yang lain. Jadi diterima. Ya, karena Allahnya kan bilanya kita beramal, amun kada karena Allah kan diterima. Ya lah, karena hendak ini yang masalah dunia, berkaitan lawan dunia, iyalah. Nah, hendak minta puji, kada diterima. Tapi sudah kita ikrarkan di dalam tasyahud kita lillah berataan. Jadi 4 disitulah 4 nih. At-tahiyyat segala penghormatan. Al-mubarakat yang diberikan keberkahan yang bertambah yang Allah beri berataan. As-salawat segala sembahyang yang dikerjakan. At-thayyibat yang segala amal soleh yang kita ditolong Allah kau mengerjakan lillah berataan. Milik Allah karena Allah. Nah, jadi kada kita tuh hendak sombong, ada ujub di dalam sembahyang kita ingat lillah berataan. Mulai awal wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi di awal sudah jual lillahnya, di akhir ulang diingatkan ulang. Jadi mulai awal sampai habis kita lillah berataan. Diterima, mudahan diterima Allah lah. Jangan aku juga yang kau sembahyang ujub naranya. Yalah. Padahal mulainya awal berdiri aja sudah Allah yang menolongi. Amun kada ingat Allah yang menolongi, apalagi sebijian sembayangnya kada ingat Allah yang menolongi, kada diterima. Kenapa? Inya ujub. Ujub tuh merasa inya yang kau menggawi. Kada ingat lagi Allah yang menolongi. Makanya jangannya kita lillah karena Allah juga beratan yang menolongi. Nah, diterima. Mudah-mudahan di ibadah kita terimalah. Jadi itu mananya ada justru. Kalau kita ini kadang-kadang bisa aja ada yang belum tahu mananya apa gerangnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Itu Bang deh. Udah ingat ya lah. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka.
tambahan salam keselamatan, atau bisa juga namanya salam assalam itu penghormatan juga. Nah, assalamu alaika, dan tambahan keselamatan, selamat dari segala kekurangan. Alaika, atas engkau, ayyuhan nabiyyu, wahai nabiku. Wa rahmatullahi, dan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa barakatuh, dan tambahan kebaikan, tambahan keberkahan Allah, alaika, atas pian. Jadi gini, salam rahmatullah wa barakatuh itu kembalinya alaika ayyuhan nabi, atas engkau wahai nabi. Nah itu temanannya lah. Jadi 3 rangkapnya situ, cuman assalamualaikanya berdahulu yang warahmatullahi wabarakatuhnya tadudi, tapi tebulitkan ke alaika beratan juga. Alaika itu atas engkau wahai rasul, wahai nabi. Iyalah. Ya, salam atas engkau wahai nabi. Warahmatullah, rahmat Allah, keberkahan dari Allah, tambahan kebaikan dari Allah, alaika ayuhan nabi, atas engkau wahai nabi. Nah, jadi disinilah khitabnya itu langsung alaika, engkau. Kalau kita belajar ilmu sorof, ka itu domir mukhotob, anta, yang narannya anta atau mukhotob itu orang yang dicakapi, dipandiri, ada orangnya di hadapan tuh engkau mananya. Kalau nya kadada itu dia, bahasanya dia. Orang kadada kita kisahkan dia, kita nyebutlah dia atau beliau sidin. Tapi mun kita berpandir engkau itu nanya ada orangnya. Dan ka itu pemakaiannya untuk domir mukhotob, orang yang dipandiri, berarti ada orangnya di hadapan. Itu amunnya kadada, kada alaika, kada mau alaihi, atasnya. Itu kalau ini alaika, dan ini lapasnya kada boleh diganti. Nah, jadi alaika menunjukkan Nabi itu hadir. Yalah ada. Nah, tinggal makanya aja di dalam kitab I'anatul Talibin, salamun alaika qala al-Qurdiyu fil i'ab lisyarih wa khutiba sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini supaya kita tahu nih. Nah, rahasia salamu alaika nih nah. Nah, salamu alaika kita rancak pada baca sudah. Salamu alaika, atas engkau wahai Nabi. Engkau nah. Jadi mengisyaratkan apa itu? Nah, jelaskan yang nyata dulu, yang naran engkau itu ada orangnya. Nah, maka ulama mengatakan khutiba sallallahu alaihi wasallam, dan dikhitab langsunglah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan engkau wahai Nabi. Ada orangnya. Nah, engkau ka'annahu isyaratun ila annahu ta'ala yakshifu lahu 'anil musalli min ummatihi hatta yakuna kal hadiri ma'ahum. Nah, itu seakan-akannya mengisyaratkan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuka, yakshifu itu membuka atau menghilangkan hijab. Ya, membuka aja kita. Membuka Allah lahu bagi Nabi anil musalli, daripada orang yang sembahyang dari umatnya. Hatta sehingga yakuna kal hadiri ma'hum. Sehingga adalah Nabi itu seperti hadir di hadapan mereka. Seperti itu. Karena dibuka hijabnya oleh Allah saatnya sembahyang tuh. Sehingga seakan-akan Nabi itu ada di hadapannya. Hadir bersama mereka. Sebenarnya bukan hanya seakan-akan lagi lah. Kalau orang yang bujur-bujur itu dasar merasakan kehadiran Rasul. Karena semua alam ini diliputi oleh Nabi kita. Karena kan semuanya tercipta dari nur Nabi kita. Tinggal masing-masing yang merasakan. Nah, jadi terbuka hijabnya sehingga seakan-akan adalah Nabi itu lah hadir bersama mereka. Makanya kita assalamualaikum, ada Nabi. Iyalah, nah ada Nabi. Tuh, liyashhadalahum bi afdali a'malihim, supaya Nabi menyaksikan kepada mereka dengan sepaling abdol amal atau gawian ibadah mereka. Kenapa sepaling abdol gawian ibadah mereka? Sembahyang. Sehingga Nabi menyaksikan, alhamdulillah umatku sembahyang, gawian yang paling abdol.
Waliyakuna tadzakkuru hudurihi sababan limazidil khusyu'i wal hudur. Nah, dan supaya jadilah ingatnya dengan kehadiran Rasulullah itu menjadi sebab bagi menambahi atau bertambah khusyuk dan hadirnya hati. Itu. Bahkan kita mengingatkan Rasulullah itu ada, hingga kita ada mau kita tuh sembahyang ada Rasulullah, hendak yang bagai, hendak yang pasti kita karena merasakan Rasulullah hadir, lalu kita bujur-bujur sembahyang ya lah, dan itu menambah kekhusyuan, menambah kehadiran hati. Kita langsung dihadapi Rasulullah sembahyang, bujur-bujurnya yalah disaksikan langsung oleh Rasulullah. Makanya sudah di tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam atas pian, wahai Nabi yang mulai awal menyaksikan kita sembahyang. Jadi di tasyahud kita salamkan. Ya Allah. Makanya ujar Sidin. Summa ra'aitul Ghazali qala fil Ihya. Kemudian aku melihat Al-Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin. Apa jar Imam Ghazali? Wa qabla qaulika assalamu alayka ayyuhan nabi. Dan sebelum mengatakannya engkau assalamu alayka ayyuhan nabi, ahdir syakhsahul karima fi qalbik. Hadirkanlah sosok orangnya ini, sosoknya yang mulia ini, nabi kita yang mulia ini kan, orang yang sangat mulia ini di dalam hati engkau. Jadi di sini ya kakawa sebelum assalamualaikum sudah hadir dah di hati kita ini sosok yang mulia. Siapa? Rasulullah. Hadirakan di sini dalam hati engkau. Hadirakan akan sosok yang mulia, yaitu Rasulullah. Nah, wal yusaddiq amalaka fi annahu yablughuhu wa yaruddu 'alaika ma huwa awfa minhu. Nah, dan hendaklah engkau benarkan amal di sini keinginanmu, bukan amal pakai hamzah. Cita-citamu. Apa cita-cita keinginan kita ketika mengucap salam itu? Fi annahu yablughu. Itu salam sampai kepada beliau. Wa yaruddu 'alaika, dan beliau menjawab salamnya itu atas engkau. Ma huwa awfa minhu. Salam atau balasan yang lebih sempurna daripadanya. Nah, kan kita assalamualaikum jisidin yakiniakan, benarakan jisidin keinginanmu apa? Ketika kita mengucap salam disampaikan oleh Allah, itu yakini bahwasanya salam kita kepada Nabi itu sampai kepada Nabi. Kurang ada di hadapan apa? Dan dijawab oleh Nabi langsung. Bahkan dengan balasan salam yang lebih sempurna. Karena Nabi langsung yang menjawab. Ada gampangan. Ya Allah. Nah, cuman masing-masing merasakan. Dan kita dirasakanlah banyak kita Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita merasa Nabi ya Allah langsung menjawab waalaikumsalam jadilah. Soalnya ada yang menyauti siapa? Nah, mudah-mudahan kita dirasakanlah. Yang pertama kita dulu harus kau menghadirkan ketika assalamualaikum. Di kita ada sebujur ada Rasulullah di hadapan kita. Makanya kayak apa supaya kau hadir gitu makanya kau mulai awal. Iya belajar. Belajar apanya? Belajar kaifiat sembahyang. Itu tak kawa. Ayo belajar. Nah, kita tulah sembahyang nih belajar tahu di rukun di sunat ini gawian Rasulullah. Jadi kita tuh mulai awal ingat dah. Jakanya mulai berdiri aja kita. Nah, berdiri ingat sunatnya batis sejengkal. Itu sunat kita, sunat itu ya mengikuti Rasulullah. Jadinya kita hanya sembahyang ini ingat dah ini Rasulullah, ini Rasulullah, ini sunat Rasul. Nah, karena Allahu Akbar bangkat tangan ini sunat, ingat ulang lawan Rasul. Padahal jakanya kita dalam lagi Rasulullah menyaksikan dah. Nah, tapi kita harus hadirkan. Nah, supaya sembahyang kita ini senantiasa kita mengikuti Rasul, seolah-olah Rasul yang jadi imam kita. Kayak apa supaya kau belajar ya, belajar kemudian memakai. Ini kayak ini sunat, kayak ini sunat, kayak ini sunat. Amun kita kan tahu itu sunat, kadang kita adalah bahwasanya yang kita ikuti sebujurnya adalah
Hatta ketika kita jadi imam. Makanya jadi imam ini kan ngalih. Jangan sampai kita yang merasa yang ibaratnya ngaku yang diikuti. Ada supaya kawam kita namanya dari kita belajar bujur-bujur bahwasanya aku ini kan mau umpati Rasulullah aja. Ya, karena yang hakikat yang jadi imam itu hanya Rasul. Kali ini kan zahirnya kita berjamaah harus ada imam, ada makmum. Cuman kita hati, nih Bapak, supaya jangan aku imam yang diikuti. Kan, yalah supaya kadang kayak itu kita belajar kainin aku lu sebijan membuat. Jadi seakan-akan yang imam sehakikatnya adalah Rasulullah yang di hadapan. Namun awal imbanya di tahiyat assalamualaikum. Ada sudahnya kita salam alaika, ada kali lagi kita. Nah, alaika atas engkau, atas pian wahai Rasul. Iyalah. Nah, selama ini kita sudah merasakan menghadirkan hati. Nah, itu Bang. Dan kita kemudian sama-sama kita ditolong Allah lah. Diberi taufik dan kawal sembahyang kita dibujuk-bujuk khusyuk lah. Ali benar Bang. Nah, paling kada benar ialah yang khusyuknya tuh ajar ulama pas yang at-tahiyat ini ialah mulai wajah tuh nah, yang kawal khusyuk dulu. Baru di tahiyatnya pulang. Nah, itu tuh. Dan kawalah. Jadi assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam atas kami. Nah, salam atas kami. Atas kami. Kami siapa, Jar? Kami yang sembahyangan, Jar. Nah, maka siapa di situ? Nah itu domir nahnu kalau dalam ilmu sorof. Maknanya kami. Naran kami itu membuat orang. Kami, Jar, ada orang lah. Nah, kami itu siapa ya? Kami itu siapa? Kami yang sembahyangan aja kah? Nah, makanya ijar ulama, salamu alaina, pertama adalah ad-domir, domirna itu lil hadirin. Nah, itu kembalinya kepada semua yang hadir. Min imamin wa makmumin wa malaikatin wa insin wa jinnin. Baik imam, makmum, malaikat, jin siapa aja yang hadir waktu itunya sembahyang itu masuk dalam kami berataan. Ialah salam keselamatan atas kami yang hadir berataan, imamnya, makmumnya, baik golongan manusia, golongan jin, termasuk para malaikat. Ialah. Nah, cuman ini masih apa ya Jakarta bahasa kita masih sempit mananya karena hanya yang hadir, yang kada hadir Bang, kada selamat lah. Nah, maka ada sebagian ulama, naknya itu kembali kepada li jami'il ummah. Sekalian umat Nabi. Nah, jadi selamat atas kami. Jadi kita bila ingat sekalian umat, mendoakan seberatan umat selamat. Dan ini yang dikehendaki oleh Nabi kita. Beratan umat tuh ada yang masuk neraka, masuk surga berataan selamat. Nah, jadi gini, boleh aja kita assalamualaikum kami, ya kami di situ maksudnya berataan dah. Nah, berataan dah. Jadi pemurahnya ialah pemurah pian ngarannya mendoakan berataan. Ialah termasuk walaupun yang ada sembahyang. Bahkan yang kada sembahyang itu yang perlu doa. Jakanya atau yang maksiat yang maksiat itu yang perlu doa supaya selamat. Bujur lah. Mbak Bang, kamu sudah soleh kan ini sudah selamat dulu dah. yang bahajat itu yang minyak maksiat, yang minyak ada sembahyang masuk akan beratan. Nah ini kalau pian bisi sifat ini sifat wali. Makanya orang mengamalkan Allahumma gfirli ummati sayyidina Muhammad diangkat jadi wali ya Kak, atau dimasukkan dalam padilah wali kutub. Ada gampangan. Nah, jadi naknya itu. Kemudian wa ala ibadillahis sholihin. Bacanya lah wa ala ibadillah. Jangan gini lah wa ala ibadihi. Jangan ibadihi, ibadillah pakai lafaz Allah. Nah, ini ada wa ala ibadihi. Nah, wa ala ibadillahis sholihin. Dan salam, jadi tadi salam atas kami dan salam juga keselamatan juga atas hamba-hamba Allah solihin yang soleh. Jadi gini, narannya ini min atfil am ilal khos naranya. Mengatopkan yang min atfil khos ilal am.
mengatopkan yang khusus kepada yang umum. Nanya kan umum misalnya, bagi kami beratan termasuk orang hamba soleh, tapi ada yang dikhusus, yang khusus lagi salamnya disampaikan kepada siapa? Wa ala ibadillahis sholihin, atas hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita masuk hamba Allah yang soleh lah. Nah, gerang hamba Allah yang soleh al-qaimina bihuquqillahi wa huquqi ibadih, yaitu orang-orang yang melaksanakan dengan hak-hak Allah dan hak-hak Bani Adam, hak manusia, hak kepada makhluk Allah. Jadi menunaikan hak Allah dan hak manusia atau hak makhluk Allah, itu adalah umumnya hak makhluk Allah gitu. Nah, hak hamba-hamba Allah. Jadi amunnya tunai lawan Allah aja, tapi lawan manusia katujuh bahwalan, katujuh menyambati orang, ada mau jadi orang soleh. Atau ada mau nyejeng rajin sembahyang, tapi katujuh nyambati orang, ada mau jadi orang soleh. Karena orang yang soleh, solehah, inya tuh kada tasalah lawan Allah, kada tasalah juga lawan makhluk Allah. Nah, itu soleh. Dan kita ialah jadi hamba Allah yang soleh. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita berataan Allah jadikan hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ini tuh melaksanakan, menunaikan hak-haknya kepada Allah dan haknya kepada hamba-hamba Allah. Nah, maka karena kepada hamba Allah yang soleh ini sudah dinyatakan di dalam hadis qudsi. Apa ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi? A'dadtu li'ibadiyas solihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Ujar Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, aku sudah mensiapkan ya Allah Ta'ala kepada hamba-hambaku yang soleh, dan kita termasuk hamba Allah yang soleh. Apa yang Allah siapkan? Ma la aynun ra'at, sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala udhunu wala fi qalbi wala khatara fi qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas di hati manusia pun. Yaitu kenikmatan surga. Bahkan Nabi pun kadang ngomong, pemakan nikmat surga itu di dunia ada samaannya sama sekali ya Nabi. Nikmat benar, nikmat surga itu sudah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, dan kita masuk hamba Allah yang soleh. Dan anak-anak kita dimasuk Allah jadikan hamba-hamba yang soleh, dan keturunan kita Allah masukkan hamba-hamba soleh. Maka ini dalam kali tiap sembahyang, mereka hamba-hamba Allah yang soleh ini mendapatkan doa terkhusus untuk mereka. Dan ini kadang-kadang dibaca, ada sah. Wa ala ibadillahis sholihin, atas hamba-hamba Allah yang saleh, menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang saleh ini tinggi benar pangkatnya di sisi Allah. Nah, orang berapa juta orang sembahyang salam ala ibadillahis sholihin terus. Nah, nyata benar berarti selamatnya lah. Jadi wa ala ibadillahis sholihin. Nah, itu nanti kesini soalnya itu baca maknanya lah. Kita lanjutkan pulang. Yalah, kada apa-apa kita, yang penting masuk kita. Yalah, dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuman jangan lawas lah, mendak lah. Kalau pengen menghadangi jawab Nabi jar, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendak lawas. Itu kan memagat mualat tuh boleh. Jadi rasakan aja, langsung Nabi pasti menjawab. Setiap orang yang memberi salam kepada Nabi pasti dijawab Nabi. Pasti. Cumannya ada yang didengarakan, ada yang kada. Yang kada jangan dihadang-hadang lagi. Yalah, karena dalam sembahyang kan wajib mualat bacaannya tuh. Jangan berpagat lagi deh. Kondom gitu. Mana aja kada ada jawabannya. Yalah, sudah ya, karena berdoa terus sudah mendengar langsung jawab Nabi. Ya paling kada kena dikubur. Atau hendak mati. Ada kalau ajar Nabi kamu ucap salam tuh nah aku jawablah salam hendak mati kena. Udah naik, pokoknya ada tah. Tadi kubur jelas sudah kan Nabi datang. Nah, jadi rasakan itu salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam atas kami, terutama yang hadir-hadir khususnya. Yalah yang hadir 4 berimaman berjamahan.
Yalah, kemudian masukkan dia sekalian umat Rasulullah. Naknya di situ, kaminya di situ. Hanya dikhususkan lagi wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Dan kita tuhuk dan memasukkan hamba-hamba soleh, dan kita dimasukkan dalam situ. Nah, makanya nih orang yang sembahyang itu ini pemurah benar. Adalah apa pemurahnya? Mendoakan orang seberatan umat. Makanya jangan kada sembahyang. Yalah, ada mendoakan umat berarti kan naknya itu kan sekalian umat. Nah itu telah. Nah jadi sampai sini aja. Insyaallah karena kita lanjutkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baluman lagi bacaan yang kama sallallahu karena kan harus menyesuaikan arti dulu. Nah, apa? Karena bacanya wa ala di sini Muhammadin kama sallallahu itu, nah kita harus tahu dulu artinya. Jadi kan hajar padahkan cara bacanya sesuai dengan arti. Yalah. Supaya tahu aja. Ya kan kakak jajar mendengar dulu pengajian Ustaz Hadi Hidayat. Kita umur berapa aja sih, Den? Ada 50. Nah, 50 ada yang 60 Haji Sidin. Sudah tahulah Haji Sidin arti atau mana bacaan-bacaan sembahyang yang kita baca rajin. Mun sampai 50, 60 sini mun belum tahu. Nah, berarti koreksi diri Sidin. Nah, sampai 60 atau misalnya kada tahu juga. Berarti apa? Ayo belajar atau pahami artinya. Supaya bertingkat kita. Jangan mulai baharian gak ada sing tahuan yang lah. Karena orang betul-betul itu kan bertingkat-bertingkat, tahu, bahkan sampai isi-isi ke dalamnya. Ya kalau, nah bujur tuh, dikoreksi ya. Kita ya pun masih ada yang kada tahu arti dari bacaan-bacaan yang kita baca di setiap sembahyang kita. Ya kalau mulai Allahu Akbar, ya sampai Assalamualaikum. Itu sajalah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Minta halal, minta ridha, minta ampun. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat kita berkumpul di majelis ini, dengan berkat kita dengan berkat Rasulullah, berkat berkumpul di majelis ini, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kedua orang tua kita, guru kita, keluarga jin semuanya diampuni. Mudah-mudahan segala amal ibadah diterima, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang berkah, mudah mendapatkannya di panjang umur dalam taat ibadat, diberikan kesehatan kami sempurna zahir batin, selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, kampung kita, Allah selamatkan dan Allah hindarkan daripada segala macam bala musibah penyakit. Mudah-mudahan kita semua matikan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Kita semuanya, anak-anak kita, zuriat kita, Allah jadikan menjadi hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyat wa ala kulli ma lahu salafu salih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فمن استقام انك على كل شيء قدير اللهم اغننا بالعلم واكرمنا بالحلم وزينا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشر في جميع طاعات برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انتهى